Halo, saya Fernando Gunsan, seorang konten kreator. Saat ini saya sedang berada di The Chapter, Tirto ID. Untuk peran dan fokusnya sih, kenapa pilihnya produk audio, karena waktu sempat kerja di e-commerce, itu sempat nge-handle campaign-campaign gadget gitu kan. Terus banyak banget ada kategori gadget yang cukup primer, seperti HP ataupun laptop, PC. Tapi di cabangan gadget lainnya itu ada salah satunya audio electronics. Dan penasaran kok jarang ada yang ngulik ini nih, audio electronics, karena sebenarnya bisa nge-support banget penjualan di sisi e-commerce kategori bidang elektronik. Jadinya mau coba fokus jualin aksesoris, aksesoris HP, aksesoris PC, peripheral, tapi akhirnya setelah coba-coba ngulik, jadinya fokusnya ke audio, dan ternyata banyak juga peminat yang pengen nonton. Jadi peran fokus reviewnya saat ini emang masih di seputaran produk audio electronics. Jadi kalau dulu bukan, maksudnya dari yang aksesoris gitu-gitu kalau udah rame bisa aja di aksesoris juga. Bisa aja, cuma waktu awal karir itu kan pernah kerja sebagai audio engineer, jadinya sempet ada basic-basic pengetahuan tentang produk-produk audio lah. Nah, itu diaplikasikan ketika nge-review produk audio electronics. Berarti memang dari dulu, dari dasar audio. Tapi memang cinta sama audio sendiri. Ya, hobi. Kan dari SMP, SMA kayaknya hobi ngeband, hobi rekaman-rekaman sendiri, ngulik-ngulik software audio, gadget-gadget audio gitu, jadinya ya masih suka sampai hari ini. Strategi sih, itu udah ada strateginya. Dulu juga sebelum ngonten sebenarnya kan banyak di belakang kamera ya. Waktu dari masih di net dulu ngelihat host-host berita pagi kayak Mbak Marisa Anita, itu saya pikir ketika host berita itu menyampaikan berita ataupun talk show berita itu langsung ngadep kamera baca prompter aja, tapi ternyata ada beberapa yang ngulik skripnya, ngulik beritanya, cari backgroundnya dan mempelajari sendiri tentang background narasumber dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga jadi inspirasi buat ngulik juga nih tentang informasi yang perlu disampaikan ketika nge-review. Jadi nggak cuma baca spek. Kalau jadi baca spek aja kan sebenarnya jadi spek yang tadinya teks cuma disampaikan jadi video doang. Tapi kita ngulik dan ngulik gimana caranya ini produk bisa nge-solve masalah harian consumer. Itu satu. Terus yang kedua, dulu juga sempat jadi semacam kayak KOL manager ataupun konten kreator manager gitulah di TikTok Shop. Di situ juga nge-handle konten kreator Indonesia yang bagian elektronik. Nah, mereka ini suka nanya, gimana sih caranya biar bikin konten yang bagus. Nah, saat itu belum konten, tapi mau nggak mau harus ngasih contoh videonya seperti apa ke mereka. Jadinya ya udah deh, coba syutingin deh, kasih contoh ke mereka videonya seperti apa, biar bisa jadi inspirasi buat para konten kreator ini. Akhirnya keterusan bikin konten. Nah, formulanya sih sebenarnya sama. Selalu pain points audience dulu. Produk ini bisa menyelesaikan masalah audience yang mana. Instead of langsung baca speknya ataupun angka-angka, kecepatannya, kelebihannya, segala macam. Jadi langsung tetap fokus on consumer. Belajar secara nggak langsung tuh ada belajar paling enak ya, karena tidak akademis, tidak ada penilaiannya sebenarnya. Cuma memang kalau diniatin sih sebenarnya, gue mau niat mempelajari orang ini, sebenarnya enggak. Cuma lebih kepada penasaran aja. Ketika kerja di TV, ini kameramen ngapain sih? Kenapa kameranya di situ? Ini kenapa per length atau pencolokan itu kalau di acara musik pagi-pagi harus diumpetin banget sampai nggak boleh kelihatan banget. Jadinya kayak belajar banyaknya dari situ nguliknya. Oke, untuk memberikan rekomendasi ke audiens, dan dari audiens maupun juga yang review sendiri pasti punya subjektivitas ataupun selera masing-masing ya. Cuma yang jelas sih kita bisa satu bahasa dulu. Makanya di YouTube saya tuh ada beberapa playlist. Jadi di playlist itu ada penjelasan.
Nah, di penjelasannya itu adalah tentang istilah-istilah yang dipakai dalam nge-review produk audio, ataupun penjelasan bagaimana caranya ngebaca frekuensi respons audio gitu. Jadinya kita ngedukasi juga viewers. Nah, once viewers udah satu bahasa, satu pengertian dengan kita, nanti untuk mengerti produk yang saya review itu jadi lebih mudah. Nanti setelah kita sama-sama satu bahasa, udah lebih mudah dengan mengerti reviewnya, viewers bisa menentukan sendiri. Oh, seleranya Fernanda yang bentukan frekuensi responsnya seperti ini. Oh, ada selera orang lain yang frekuensi responsnya seperti ini. Nah, viewers yang nonton juga bisa menentukan, oh, kayaknya saya sensitifnya nggak bisa di sini deh. Jadi mungkin saya pilih produk yang entah A, entah B, atau entah C, atau D. Jadi singkatnya sih, ikut ngebantu viewers juga grow dengan mengerti istilah-istilah yang ada di produk audio itu seperti apa aja, biar nanti mereka lebih mudah memahami produk ini karakternya seperti apa, dan mereka bisa pilih sendiri yang sesuai dengan selera mereka. Mengedukasi audiens tuh gimana? Bisa diceritain nggak pengalaman kira-kira? Wah, mengedukasi audiens Indonesia susah ya. Itu sering terjadi banyak salah pahaman. Terus juga ada yang mau maksain, kenapa sih nggak pernah review yang ini, atau kenapa sih nggak suka yang kayak gini, padahal bagus juga loh. Nah, itu memang susah. Makanya dan ketika nyemplung ke forum-forum, komunitas, itu kan nggak pernah ada yang ada satu panduan gitu. Kalau di kampus atau di kuliah kan, mau mengerti pragmatik bacanya ini, mau mengerti semiotika bacanya yang ini gitu. Jadi kita punya patokan gitu. Nah, di Indonesia nih jarang ada yang kayak 1-2 orang ngejelasin spesifik tentang topik tertentu. Ya udah, jadinya saya aja lah yang bikin, tinggal buat aja. Karena penasaran, udah kumpulin semua informasi tentang apa itu tuningan ataupun tonality dari sebuah produk audio. Buat yang pengen ngerti, tonton videonya yang ini. Kumpulin semua istilah yang digunakan ketika nge-review tentang teknikalitas produk audio. Tontonnya video yang ini. Jadi ya udah, kita recap satu-satu. Jadi kalau ada followers nanya ataupun dia kelihatan bingung ataupun nanyanya tuh ngasal aja, pertanyaannya sembarangan semau dia, sebaiknya lu tonton ini dulu deh. Ada video chapter 1, 2, 3, 4 itu tinggal ditonton biar kita satu lingua franca dulu biar sama-sama ngerti. Segmentasi pengguna Indonesia mah pasti harga. Tidak ada yang tidak bukan adalah harga. Itu sudah pasti. Makanya beberapa review itu saya buat based on harga. Ada kayak misalnya in-ear monitor ataupun TWS based on harga 100 hingga 1 juta gitu misalnya. Atau kalau misalnya saya punya Google Sheet kitab audio, itu kayak tier list produk itu juga based on harga juga, jadi orang bisa lebih milih ke harga. Kemudian yang kedua biasanya durability dan garansi coverage gitulah. Jadinya seberapa awet produk ini saya pakai nih, bisa setahun, bisa 2 tahun kah, masih awet apa enggak gitu. Jadinya mungkin 2 aspek itu. Nah, yang ketiga itu mungkin spek sih. Banyak orang yang beranggapan bahwa speknya audio itu sepenting speknya produk gadget, padahal nggak juga. Kalau di gadget mungkin ya, kalau orang mikir RAM 64 pasti lebih cepat dari RAM 32, ataupun Snapdragon 8 pasti lebih cepat dari 7. Nah, kalau TWS misalnya, Bluetooth 6.0 pasti lebih bagus dong dari TWS yang Bluetooth 5.2. Nah, padahal sebenarnya tidak berpengaruh terhadap suara. Jadi suaranya tetap di-review, tetap didengerin aja orang yang review seperti apa, dan dibaca frekuensi responsnya. Karena itu versi-versi spek itu belum tentu mempengaruhi kualitas suaranya. Nah, awalnya itu sebenarnya adalah karena workflow-nya anak kantor startup banget. Waktu masih jadi di tim sosmed di Tokopedia ataupun TikTok, itu kalau sama tim kreatif, itu selalu ada yang namanya kayak request ke tim kreatif gitu lah, lupa namanya apa. Biasanya based on Google Form, Google Sheet, dan Google Calendar. Jadi ketika kita kerja, kita mau request syuting sesuatu buat ads, buat iklan sesuatu. Oh, siapa yang request? Nanda dari divisi sosmed, butuhnya berapa talent, butuh berapa kamera, video outputnya mau apa, IGTV, mau YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita terlalu terbiasa sama Google Sheet itu, Google Docs itu. Dan pas teman-teman suka nanya, Nanda headphone-nya baru lagi. Oh, Nanda
TWS baru lagi nih, rekomendasi lu yang mana nih? Nah karena males ditanya kayak satu, ntar ada orang lain lagi, lo bikin aja Google Sheet. Nah itu sebenarnya dibikinnya buat teman-teman kantor. Karena teman kantor tuh bisa baca Google Sheet. Mereka bisa filter based on penilaian, let's say microphone score-nya, ataupun skor ANC-nya, ataupun skor bass, skor treble, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa filter sendiri, bisa ganti halaman sendiri, gitu. Dan ya kalau anak-anak kantoran mah pasti paham. Once itu dilempar ke publik, ternyata pas ngonten, Bang, gue bingung bacanya kayak gimana ya. Ini maksudnya gimana sih? Kok bingung ya? Gitu. Jadinya kaget juga ketemu audiens seperti itu. Ternyata tidak semua orang Indonesia bisa mengoperasikan Google Sheet. Ada edukasi Google Sheet juga kita audio. Tadinya mau bikin edukasi Google Sheet juga, tapi ya udahlah belajar aja Google Sheet mah di Google juga bisa. Pasti bacanya ngefilter basic banget kan. Waktu memutuskan jadi konten kreator itu pas di TikTok ya. Waktu awalnya sih karir kan memang audio engineer, terus switch jadi sosial media spesialis, tapi based on-nya live streaming waktu itu di Bigo Live. Jadi fokusnya masih produksi live streaming. Jadi live streaming udah. Terus jadi strategis, sosmed spesialis yang strategis, bikin konten bank, terus kerja bareng KOL gitu. Udah pernah semua tuh, sampai nge-handle KOL juga udah pernah. Sampai akhirnya harus bikin konten buat nyontohin ke nano kreator ini yang ada di TikTok. Jadinya, ini udah semua. Live streaming udah pernah, handle KOL pernah, handle brand pernah, bikin campaign pernah, live streaming pernah. Pokoknya semua udah. Apa yang belum pernah, jadi konten kreator. Jadi di TikTok tahun kedua kerja itu, ya udahlah, ini kontennya udah terlanjur banyak nih yang jadi contoh buat konten kreator yang nano itu. Terus udah growing juga followersnya kan. Ya udah nanggung, quit aja terus fokus jadi konten kreator karena juga belum pernah jadi konten kreator. Berarti udah berapa lama konten kreator audio? Dari pandemi itu 2021 itu udah berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun, hampir 5 tahun. Terus gimana perkembangan pasar audio di Indonesia beberapa tahun terakhir? Sebenarnya dari baru nyemplung tuh dari 2015 apa 2016 2017 lah baru nyemplungnya tuh. Sebenarnya semua itu kalau pernah kerja di e-commerce ternyata kategori-kategori produk itu selalu punya niche dan selalu punya komunitasnya. Jadi kayak beauty aja ada komunitas yang skincare-nya only, ataupun yang buat make-up-nya. Terus kayak otomotif itu banyak juga grup-grupnya. Sampai akhirnya nemu, ternyata ada grup khusus portable audio. Di grup itu sebenarnya udah rame. Mau itu di Facebook, di Discord, ataupun forum luar seperti Headfi dan lain sebagainya. Di situ udah rame. Terus sebagai sosial media spesialis yang ngulik, kita juga harus tahu kan audiens di forum-forum tuh istilah-istilahnya atau lagi cari produk yang seperti apa gitu, nyemplung ke situ. Jadi di forum-forum itu akhirnya jadi kebayang, ternyata rame. Pas di tes as konten, ternyata juga rame peminatnya. Karena mungkin kalau di forum cuma ngetik-ngetik doang ya, atau banyaknya teks. Tapi yang formnya video tuh masih dikit. Habis itu dijalanin, makin kesini ternyata catch up juga teknologinya. Baik yang tadinya mungkin masih kabel doang, sekarang udah ke wireless, terus banyak yang bisa dikulik gitu kan. Kayak dari speaker aja ada yang buat monitoring, ada yang buat home audio, ada yang soundbar bentukannya, ada yang bluetooth speaker buat karaoke. Terus ya jadi makin banyak aja yang bisa dikulik, sehingga ya kedepannya sih pasti masih banyak, naik terus aja peminatnya. Pasti ini ya susah ya. Jadi full time content creator itu kita tidak bisa terlalu idealis. Idealis dalam artian kalau lu mau cuan dan survive dari content creation, ya mau tidak mau itu yang namanya kerja sama brand itu tetap ada. Jadi kita tetap harus ngambil yang namanya kerjasama dengan brand. Karena kalau enggak, mau beli barang sendiri, review sendiri juga nggak akan menghasilkan apa-apa sampai 4 tahun ini nggak bakal survive. Jadi gimana kerja bareng brand? Ya brand itu kan produknya nggak cuma satu ya. Misalnya ada satu brand misalnya kayak apa, kayak Sony ataupun Sennheiser. Dari semua produk audio yang dia punya, mungkin ada yang kurang, ada yang enggak. Apa yang dari situ kita bisa cobain, kalau bisa dicobain dulu, nanti apa yang bisa di-review, ya itu yang kita review. Kalau misalnya ada barang yang menurut saya jelek dan misalnya menurut mereka
tetap butuh di-review, ya udah di-review aja nggak masalah. Yang penting disampaikan aja kekurangannya dan kelebihannya seperti apa. Dan saya juga tidak pernah menutup kemungkinan untuk kerjasama ke depannya, jadi kita nggak pernah bashing yang parah banget gitu lah. Cuma disampaikan aja, kurangnya ini, kelebihannya ini. Kalau saya nanti lebih pilih barang yang apa dari brand ini, itu tetap disampaikan aja. Jadi tetap adil aja gitu, biar long termnya juga kita tetap kerjasamanya tetap enak. Kalau dia lagi nggak bagus barangnya, ya udah nggak bagus. Tapi kita bisa selalu kasih masukan ke brand A, ke brand B, ke brand C, ke brand D. Oh, di tahun ini itu TWS 200.000 tuh sudah punya fitur custom EQ. Baterainya udah di atas 30 jam semua gitu. Jadi kompetisinya seperti ini, Pak. Makanya produk Bapak nih nanti mungkin akan sulit bersaingnya karena produk yang sekarang Bapak ingin launching itu belum setara dengan TWS-TWS yang saat ini lagi bagus nih di harga segitu. Jadi kita kasih juga tahu bahwa pasar pengennya seperti apa, followers ataupun viewers, orang-orang grup tuh pengennya produknya seperti apa. Kita kasih feedback ke brand, biar mereka juga mikir mau masukin barang atau mau bikin produk yang baru, itu bisa ngedengerin customer juga. Ya itu juga kaget sih, ada brand yang mau dengerin gitu. Karena sebenarnya setiap meeting sama brand apapun, saya selalu kasih feedback yang sama. Kayak misalnya saat ini kita butuhnya custom EQ, misalnya 10 band frequency, atau pokoknya fitur A, B, C, D ini harus ada nih. Itu semua disampaikan ke semua brand ya, nggak cuma Irfan doang. Dan tonality seperti apa yang diinginkan masyarakat gitu misalnya, ataupun most common-nya lah yang bisa diterima di kuping-kuping Indonesia gitu. Tapi yang beneran dengerin banget ya Irfan aja. Kemarin tuh sampai diajakin ke Cina, ke Shenzhen, itu ngelihat pabrik pembuatan TWS, sampai quality controlnya gimana, sampai mereka mau dengerin banget, mau masukin custom tuning, preferensi EQ Verana Gunsan di aplikasi mereka. Dan itu global, jadi orang yang tinggal di Jepang, orang yang tinggal di Cina, itu bisa pakai EQ saya juga. Padahal tadinya sih pengen bikinnya emang buat di Indonesia aja gitu, ternyata didengerin dan sampai orang Cinanya pun katanya feedbacknya dari warga-warga sini juga pada suka dan pengen lagi dong dibikinin EQ untuk seri headphone-nya ataupun seri TWS-TWS yang barunya gitu. Jadi ya senang sih ada brand yang mau dengerin, karena biasanya itu brand-brand elektronik tuh maunya sendiri-sendiri, figuring out ini house tuning kita brand Sennheiser tuh seperti ini house tuning kita Sony tuh seperti ini house tuning Soundcore tuh seperti ini. Kita mau orang mengikuti house tuning kita. Nah, tapi kan semenjak ada konten kreator, semenjak ada forum, grup, itu jadi banyak data ataupun banyak juga average orang-orang tuh demennya seperti apa. Dan ini yang harusnya diikutin brand. Dan sepertinya sih brand-brand yang lagi underrated kayak Irfan seperti ini yang dengerin consumernya harusnya punya kesempatan lebih untuk menjangkau audiens lebih banyak. Oke, kalau platform sosial media mah apa aja yang gak usah diikutin algoritmanya, gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau konten lu bagus ya bagus, kalau lagi jelek ya jelek. Cuma yang bikin konten kreator ketahan kan mikirnya mau satu konten viral, padahal sebulan itu bisa konten 7. Dan kita nggak mesti mikirin 7, 10, terus 10-10-nya viral dan harus bagus. Yang harus dipikirin adalah gimana caranya 10 ini, konten ini misalnya dalam sebulan menjadi journey yang barengan gitu sama audiens untuk berkembang dan paham tentang produk audionya. Kayak misalnya fokus on consumer ya, mereka butuh tahu informasi tentang apa, misalnya tentang TWS 300.000 itu kompetisinya seperti apa, atau apa yang membedakan TWS murah dengan TWS mahal. Terus bagaimana cara membedakan frekuensi respons dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya menentukan noise cancelling yang tepat untuk meeting di cafe. Bagaimana caranya menentukan noise cancellation buat tidur ataupun buat ketika misalnya di pesawat. Bagaimana mikrofon TWS yang bagus ataupun fitting buat olahraga. Itu kan sebenarnya butuh dikulik karena itu ada masalahnya dari audience. Jadi kalau berangkatnya 10-10-nya produk review. Jadi misalnya ini produk Sony tipe C510, ini tipe Soundcore Liberty 5, ini Sennheiser Accentum, ini Irfan Air Pro 4 Plus. Kalau kita
produk, jadi konten kreatornya itu jadi kayak etalase Shopee aja gitu. Jadinya nggak ngulik industrinya, nggak jadi journey barengan sama audiensnya yang sama-sama ngerti. Jadi startnya selalu fokus consumer, forum, orang-orang tuh maunya apa, startnya selalu dari situ, dan jangan pelajari algoritma. Pokoknya dengerin aja, di komen tuh orang nanyanya apa, atau di DM orang nanyanya apa. Dari situ pasti dapat kesimpulan, oh ternyata orang butuhnya ini. Mungkin cuma 1, 2, 3 lah yang DM, tapi dari situ kan terbentuk pola, oh pertanyaannya TWS mic bagus di bawah 500.000, oh berarti konten seperti ini yang dibutuhkan ya, konten seperti itu yang dibuat. Ya mungkin belum tentu dapat kerjasama dengan brand dan harus nunggu brand dulu baru review, nggak juga. Mungkin dari ratusan koleksi TWS yang udah dipunya, bisa disimpulkan nggak dari 500.000 ke bawah itu mana yang bagus untuk mereka. Jadi bisa start dari situ. Kalau platform audio yang paling efektif, tadinya sih awalnya kan memang TikTok Reels mirroring aja tuh, karena ya udah bikinnya cepet, gampang, vertikal, sat-set, selesai. Tapi makin lama makin sering muncul pertanyaan dari audiens. Yang lo omongin tuh apa sih bang gitu, kayak misalnya soundstage tuh apa sih, timbre tuh apa sih, gue nggak bisa bedain mid bass sama sub bass tuh seperti apa sih. Akhirnya pindah platform, yaitu YouTube long form. Jadi untuk ngejelasin yang lebih panjangnya, buat comparisonnya itu lebih efektif. Bisa sampai review kemarin bisa ada 40 menit kali review TWS sepanjang tahun 2025. Nah itu 40 menit sendiri, biar orang nontonnya itu aja. Dibanding bikin satu video di TikTok ataupun Reels, videonya harus kayak satu menit itu kan capek. Mending langsung aja dalam satu video long form itu. Pokoknya untuk comparison, review in depth ataupun penjelasan itu tadi, gue arahinnya ke YouTube. Tapi kalau mau yang shorts cepat aja, highlight dari produk baru, itu biasanya dilempar ke vertical form di TikTok maupun Reels. Yang pertama, kesehatan secara fisik maupun mental juga ya. Fisik itu seperti apa? Kesehatan itu kalau di audio juga mungkin kita keseringan dengerin karena lagi hobi banget, jadi nyobainnya banyak, sehari itu listening hour-nya panjang, lama, dan kenceng-kenceng. Itu bisa menyebabkan kupingnya mungkin bisa amit-amit bisa kena tinnitus, ringing gitu, atau jadinya imba, kita nyebutnya biasanya bahasa orang forum, imbalance. Jadi ada certain frequencies yang rasanya tuh, oh kok ini IM-nya agak ke kanan ya bassnya, kayak lebih banyak di kanan daripada di kiri. Bisa jadi memang produknya imbalance, tapi kadang kalau kita juga keseringan dengerin, kenceng-kenceng mulu, itu bisa kejadian juga di orang-orang. Jadi kesehatan perlu diperhatikan juga ya, biar nyobainnya juga enak, nyobainnya juga sesuai gitu dengan kualitas produknya ketika kita lagi sehat. Kalau kitanya sakit, ada tinnitus ataupun bindeng sebelah, itu kan pasti nggak enak. Yang kedua, investasi itu bukan untuk ke satu produk. Kalau mau menjalani audionya cuma karena butuh, gue butuh headset meeting nih karena gue butuh banget buat meeting, beli aja apa aja. Mau cek kitab audio juga bebas, mau yang pilih yang mana sesuai harga aja, selesai, quit di situ. Tapi kalau mau hobi, nggak cuma audio, membeli produk itu keluar duit itu bukan buat membeli produk, tapi lebih kepada jadi investasi jangka panjang buat di hobinya. Kayak mungkin orang sepedahan, tadinya nyobain sepeda ini kurang enak ya di sisi dimana joknya mungkin diganti, nanti bannya ganti, ternyata ban yang ini dengan yang ini tuh beda. Nah, itu kan investasi terus, kita keluar duit terus. Jadi kalau emang hobi, ya mau nggak mau pasti keluar duit terus biar bisa ngerasain, yang 10 juta begini, yang 20 juta begini, yang 5 juta begini, yang 200.000 begini. Mungkin nggak semuanya harus dibeli, tapi ada journey-nya lah. Ngebeli itu adalah investasi dari hobi. Jadi ya spend aja. Kalau emang udah maunya terjunnya ke hobi ini, spend aja. Mau hobi apapun, pasti keluar budgetnya, anggapnya sebagai investasi untuk mempelajari dunianya. Jangan buat demi mencari satu produk yang paling perfect. Terus yang ketiga, jangan lupa dengerin musik itu adalah untuk kesenangan. Gitu. Jadinya kadang kebalik nih. Kadang lagu orang dipakai untuk ngedengerin gadgetnya.
oh gue harus pakai lagu ini nih buat dengerin gadget ini nih, sehingga kita lupa kelamaan nyari device-nya, jadi lupa dengan kesenangan ngedengerin artis yang kita suka. Jadi jangan lupa menjadi fans musik. Jadi kalau bisa beli merch artisnya juga jangan lupa, beli CD-nya, beli vinyl, beli kaosnya. Jangan lupa juga ke konser ataupun festival di mana artis yang lu sukain tuh manggung gitu, datang aja juga. Jadi jangan terlalu fokus gunain audio ataupun musik mereka untuk ngedengerin gadget. Tapi selalu ingat, kita beli gadget, headset, headphone, speaker ini buat dengerin karya daripada artis yang kita emang ngefans banget sama mereka. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Makanya tapi enggak jangan toksik aja, jangan dipaksain. Jadi kalau misalnya lagi ada meet up pameran audio, terus tiba-tiba ada yang datang, "Bang, aku tuh udah cobain yang sampai 10 juta, kok nggak bisa bedain ya sama TWS 200.000?" Ya jangan dipaksa kayak, mungkin kuping kamu gini, atau coba ganti kabelnya. Nggak usah dipaksain. Jadi ya udah quit aja. Mungkin memang hobinya nggak di audio, dan mungkin enak gitu kan, jadinya hemat kan. Kalau di 200.000 aja bisa enjoy, ya udah kenapa harus beli yang 10 juta? Jadinya ya nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang mungkin nyemplung udah lama dan bisa bedain, ada rasanya turun dari 10 juta ke yang 100.000 gitu misalnya, ada. Tapi sebagai content creator yang review produk audio, kita juga harus bisa posisikan kira-kira 100.000 nih kurangnya apa, bagusnya apa, dan apakah orang-orang yang budgetnya 100.000 jadi nggak bisa menikmati musik? Nggak juga. Tetap bisa nikmatin. Yang jelas ya dicari aja yang sesuai seleranya itu tadi. Udah ada sebenarnya. Dari zaman Kaskus itu udah banyak yang sering meet up. Dan akses untuk nyobain itu susah. Karena belum banyak distributornya, belum banyak toko offline-nya. Terus kadang meet up itu ngebantu dari orang-orang yang mungkin mampu beli barangnya dari luar karena nggak masuk dari Indo. Dibawa sama dia, kita bisa dengerin pendapat dia lewat forum kayak di Kaskus, Facebook gitu. Atau ya udah deh gue aja bawa, nanti kita ketemu di sini ngopi bareng, kopdar gitu. Terus nyobain, akhirnya itu masih ada terus sampai saat ini, dan bahkan yang ngadain biasanya nggak cuma orang-orang forumnya, tapi juga brand, distributor resminya, toko-toko offline sekarang sudah mulai bikin meet up yang kayak touring gitu loh. Jadi startnya dari Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Semarang, Surabaya, Bali itu meet up itu sekarang juga udah tour seperti itu. So far kalau yang ambisius banget sih enggak ya. Cuma karena udah mulai udah mulai banyak video-video yang gue bikin buat audience portable. Audience portable tuh kayak inner monitor, headphone seperti itu, ataupun juga TWS. Jadinya mungkin itu akan ditahan dulu sementara. Tetap dilakuin, tapi mungkin karena jawabannya udah banyak tuh dibikin video dedicated buat produk-produk portable, mungkin akan coba ngembangin juga buat video-video khusus seperti speaker ataupun home entertainment speaker, soundbar dan lain sebagainya. Itu pengen ngulik ke situ juga, dan juga pengen lebih banyak kerjasama lagi sih bareng musisi ataupun pelaku profesional industri ya, seperti audio engineer, FOH engineer, monitor engineer, dan lain sebagainya lah. Karena biasanya yang kontennya tentang profesional ataupun di belakang artis itu pada pakai apa aja sih, itu selalu penasaran lah viewers untuk ngulik dan nonton. Yang akan dominan sih dari sisi produksi, clip-on wireless makin canggih-canggih, dan kita nggak perlu ngambil dari brand-brand US ataupun Jerman. Sekarang udah makin canggih, di Cina udah punya clip-on wireless buat konten yang semakin bagus, semakin praktis, semakin mudah integrasinya dengan mirrorless yang cukup umum seperti Sony via hot shoe-nya, fitur-fitur dari aplikasinya. Itu sekarang makin berkembang kalau dari sisi produksi ya. Kemudian dari sisi TWS, sekarang AI lagi di-push banget, jadi mungkin di 2026 bakalan banyak fitur-fitur AI. AI itu dipakainya buat apa aja? Ada fitur seperti live translate dari pengguna TWS, jadi bisa dengerin orang dengan bahasa lain yang mudah di-translate di telinga kita langsung.
Kemudian yang kedua ada AI seperti voice isolation. Jadi AI-nya itu bisa ngefilter suara manusia ataupun suara pengguna dengan suara background lebih bagus lagi. Nggak cuma software based, tapi sekarang pakai AI algoritma juga. Itu juga kepake banget buat di dunia produksi maupun di dunia consumer buat dipakai seperti teleponan. Kayaknya bakal makin banyak. Mungkin akan ada AI based tuning. Jadi kita bisa gunain AI untuk ngerti selera tuning kita seperti apa atau nentuin grafik frekuensi yang seperti apa. Mungkin masih jauh, tapi AI mulai diimplementasikan ke produk audio juga. Karena yang budget-budget itu demennya protes kalau wah gue udah bayar 200.000 nih, udah susah nih nabungnya tapi kok rusak, ya jadinya garansi dulu lah. Kalau bisa dapat garansi panjang yang jelas, ya pilih garansi yang mungkin berapa 18 bulan ataupun 2 tahun itu ada. Pokoknya yang awet aja. Kalau memang tidak bisa ataupun takut menggunakan wireless karena baterainya mati sebelah, baterainya kan ada 3 ya, baterai kiri, baterai kanan, baterai casing, itu bisa salah satunya bocor dan servisnya susah ataupun mahal seharga sama TWS-nya. Kalau takut dengan ini semua, belilah ear monitor kabel aja ataupun headset kabel aja, karena palingan rusaknya kabel doang, dan kabel doang itu bisa diganti oleh usernya lah. Jadi tinggal beli kabel pasang sendiri gitu. Kalau nyolder ulang baterai TWS kan lebih ribet. Jadi kalau memang takut rusak, ya chance untuk rusaknya lebih rendah ketika kita pakai produk dengan koneksi kabel. Jadi ya berkompromi aja, mau awet sebaiknya pakai kabel. Kalau mau spend 200.000 terus pakai TWS, nanti kalau mati sebelah dalam pemakaian setahun dan lain sebagainya, ya mau nggak mau harus terima dengan resikonya. Tips rawat gadget audio adalah yang paling awet yang tidak ada baterainya, yang tidak ada internal elektronik, PCB dan segala macamnya itulah. Selama dia ada baterai, pasti akan lebih tidak seawet yang pure kabel kayak headphone kabel, itu paling kabelnya putus, ganti kabel. Tapi kalau baterai rusak, ya mau nggak mau ke tukang servis, mungkin ganti baterainya juga mesti pesan lagi. Kalau ngerawatnya sih, kalau yang ngecas ini, buat yang ada baterainya ini, ya paling pencegahannya cuma satu sih, pakai listrik rumahnya di grounding, colokannya bener, nggak yang buruk lah colokannya tuh. Terus pakai charger smart aja, nggak usah mikirin wajib 5 volt 1 ampere gitu, atau ngecasnya harus dari laptop nih biar slow charge. Nggak mesti. Smart charger itu udah tahu. Smart gun charger mau 120 watt juga, kalau dia colok ketemunya misalnya AirPods TWS. AirPods itu nggak bakal dikasih fast charging, dia pasti akan slow charging terus. Udah diukur kok, udah pernah dites juga. Jadi ya pakai smart charging itu mungkin bisa mencegah untuk barang-barang yang wireless dengan baterainya, biar lebih awet.